Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Sapina Fadila dari program studi S1 Manajemen PJJ Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penugasan UAS mata kuliah Cyber Security Management terkait jurnal mengenai ketidakpastian, risiko, dan keamanan siber dalam sistem informasi manajemen rantai pasok atau SCM. Yang pertama, definisi SCM. Supply Chain Management atau SCM atau manajemen rantai pasok merupakan serangkaian kegiatan meliputi pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan aliran produk. Proses ini mulai dari tahap desain, pembelian bahan baku, lalu dilanjutkan ke proses produksi, distribusi, sehingga produk mencapai ke tangan dari konsumen akhir. Tujuan dari SCM ini sendiri adalah untuk mencapai efisiensi biaya optimal dan memenuhi ekspektasi pasar. SCM ini memiliki peran yang krusial, yaitu dengan mengotomatisasi dan mengelola seluruh tahapan dari pengadaan hingga distribusi. Sejak tahun 1988, sistem SCM telah menjadi komponen integral dari banyak sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi urutannya ada dari pemasok ke gudang, gudang ke manufaktur, lalu diteruskan ke distributor, lalu hingga ke titik penjualan retail sehingga dapat disampaikan ke pelanggan atau aliran material dan informasi. Selanjutnya latar belakang dari tantangan manajemen rantai pasokan dalam konteks keamanan cyber. Yang pertama adalah era digitalisasi dan globalisasi. Manajemen rantai pasokan modern menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, ketidakpastian yang tinggi disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan pasar, bencana alam, dan gangguan logistik. Risiko operasional dan finansial dapat mengganggu kelancaran proses distribusi dan produksi. Yang kedua adalah ancaman siber mengintai. Sistem informasi rantai pasokan sangat rentan terhadap serangan siber seperti malware, ransomware, dan pencurian data. Ancaman ini tidak hanya mengancam data perusahaan, tapi juga menyebabkan gangguan operasional yang signifikan, kerugian finansial yang besar, kerugian reputasi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah urgensi keamanan siber. Integrasi sistem informasi yang aman dan andal menjadi kebutuhan utama untuk memastikan keberlangsungan dan ketahanan rantai pasokan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang mempengaruhi manajemen risiko dan keamanan siber dalam rantai pasokan. Selanjutnya, ada juga terkait esensi biaya melalui keamanan SCM menurut AMR Research dan Forrester Researcher. Penerapan sistem informasi yang aman dan efektif berdampak positif terhadap pengurangan biaya di berbagai kategori. Yang pertama di order processing, yaitu rata-ratanya 30%, minimalnya 20%, dan maksimalnya 40%. Selanjutnya ada di bagian purchasing, yaitu rata-ratanya 10%, minimalnya 5%, dan maksimalnya 15%. Yang ketiga ada time to market, rata-ratanya 22,5% dengan minimalnya 20% dan maksimalnya 30%. Lalu ada inventory, rata-rata 30%, minimal 5% dan maksimal 40%. Yang terakhir ada production, rata-rata di 10%, minimalnya 5% dan maksimalnya 15%. Lalu peran internet dalam manajemen rantai pasok. Transparansi aktivitas bersama, pelaku bisnis dapat dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, serta dengan cepat menghadirkan produk baru ke dalam pasar menggunakan metode prediksi dan perencanaan yang canggih. Lalu selanjutnya internet juga merupakan sarana teknologi yang paling sederhana, murah, dan efisien untuk mengelola dan mengendalikan jaringan mitra. Lalu ada
juga menciptakan jaringan online yang menghubungkan produsen, pemasok, kontraktor, dan perusahaan transportasi yang memungkinkan kolaborasi yang lebih erat dan efisien. Hasilnya tidak hanya produktivitas meningkat secara signifikan, tetapi juga semua proses dipercepat secara signifikan yang mengarah pada efek baru yang kualitatif. Hasil yang diperoleh seperti General Motors yang berupa platform Electronic Trade Exchange secara aktual yang menghubungkan 400 juta per tahun. 3 poin utama dari penelitian. Yang pertama ada ketidakpastian rantai pasokan, yaitu munculnya variabel eksternal seperti gangguan pasar, perubahan permintaan, dan faktor lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, risiko yang melekat pada proses rantai pasokan, termasuk risiko operasional, risiko finansial, risiko keamanan informasi yang dapat mengancam kelangsungan bisnis. Yang ketiga, ada keamanan siber sebagai elemen krusial, melindungi integritas data dan sistem informasi rantai pasokan dari ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih seperti serangan digital seperti malware, ransomware, pencurian data, dan sabotase sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis proses rantai pasokan dan studi kasus multi-komponen untuk menganalisis variabel-variabel perusahaan dalam mengelola risiko dan meningkatkan ketahanan rantai pasokan. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel yang utama di sini ada ketidakpastian eksternal seperti fluktuasi pasar, bencana alam, dan perubahan regulasi. Selanjutnya ada risiko operasional terkait proses produksi, distribusi, dan logistik. Lalu ada keamanan siber terkait ancaman terhadap sistem informasi, kebocoran data, atau gangguan sistem. Lalu ada sistem informasi manajemen, yaitu teknologi dan prosedur pengelolaan data dan proses rantai pasokan. Nah, yang terakhir ada ketahanan rantai pasokan, yaitu kemampuan bertahan dan pulih dari gangguan. Dan diagram hubungan variabel di sini ketidakpastian eksternal ditambah dengan risiko operasional, yaitu akan dilakukan sistem informasi manajemen dan keamanan siber yang lebih kuat sehingga ketahanan rantai pasokan ini akan menguat. Hasil dari penelitian yaitu temuan utamanya yang pertama ada ketidakpastian eksternal berdampak signifikan terhadap risiko operasional dan keamanan siber. Perusahaan tanpa sistem informasi adaptif lebih rentan. Yang kedua, sistem informasi manajemen terintegrasi dan aman dapat menggunakan risiko operasional dan meningkatkan ketahanan. Yang ketiga, keamanan siber adalah faktor kritis dalam menjaga integritas data dan keberlangsungan operasional. Serangan siber dapat menyebabkan kerugian finansial besar dan merusak kepercayaan pelanggan. Teknologi dan risikonya dalam manajemen rantai pasokan yaitu ada IoT, yaitu rentan akibat kurangnya update dan pengawasan. Lalu cloud storage, infrastruktur cloud menjadi target utama serangan siber karena peran vitalnya dalam SCM sebagai sentralisasi data. DevOps, potensi celah keamanan layanan DevOps, dan server database terbuka rentan perlu pengawasan ketat. Hasil penelitian selanjutnya adalah satu aplikasi yang tidak diinginkan, yaitu potentially unwanted application, contohnya ekstensi browser yang berbahaya yang dapat mengganggu sistem keamanan sehingga melakukan aktivitas yang tidak diinginkan atau berbahaya. Yang kedua, Trojan atau droppers dan loaders, malware jenis Trojan yang berfungsi untuk mengunduh dan menjalankan program berbahaya lain dalam sistem yang dapat membuka celah keamanan dan memungkinkan akses tidak sah. Yang ketiga, tautan ke spam web dan iklan penipuan. Serangan yang menggunakan tautan palsu dan iklan yang menipu untuk mengarahkan pengguna ke situs berbahaya dan untuk mencuri data. Yang keempat, ada kerentanan browser, termasuk kelemahan pada mesin JavaScript dan rendering grafis dan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk menjalankan kode berbahaya untuk mengambil alih sesi pengguna. Yang terakhir ada pengalihan browser, clickjacking, dan metode penipuan lainnya. Teknik yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke konten web palsu
atau berbahaya tanpa sepengetahuan mereka, seringkali untuk mencuri informasi atau menyebabkan malware. Para spesialis keamanan informasi menggunakan server proxy untuk memindai dan mengidentifikasi potensi ancaman ini, serta mencari infrastruktur internal yang rentan dan kelemahan jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas mendapatkan akses tidak sah ke sistem manajemen rantai pasokan. Kesimpulannya, pengelolaan risiko terpadu penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan ketidakpastian dan risiko dalam manajemen rantai pasokan harus didukung oleh sistem informasi yang aman dan handal. Berikut adalah rekomendasi utama. Yang pertama adalah analisis konteks keamanan real time. Yang kedua ada prioritas keamanan IoT dan cloud. Dan yang ketiga ada inventarisasi dan segmentasi jaringan. Organisasi perlu untuk mengadopsi sistem pemantauan keamanan secara terus-menerus untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan penyerang di jaringan tanpa terdeteksi, mengingat kerentanan tinggi dan pada perangkat IoT dan layanan cloud, perlindungan dan pembaruan rutin harus menjadi prioritas utama. Melakukan inventarisasi otomatis dan berkala terhadap perangkat yang terhubung serta menerapkan kebijakan segmentasi jaringan yang ketat. Dengan menerapkan 3 strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan pasokan rantai terhadap gangguan dan serangan siber, sekaligus mengoptimalisasi esensi biaya dan operasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terhadap kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.